Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pagi ini kita akan belajar akidah. Kita sudah sampai tentang baqo. Baqo artinya kekal. Lawan kata dari fana. Sehingga dalam bahasa Indonesia disebut alam baka. Baqo yang benar. Ya. Jadi lawannya adalah alam fana. Baqo itu kekal. Baqo itu lawan kata dari fana, artinya dawam, lestari, terus menerus. Qala al-Khalil baqo baqiya syai'u yabqa baqaan wa huwa diddul fana. Baqo lawan fana. Dalam syariat arti baqo ketika dikaitkan dengan Allah baqo. Kita suka dengar wujud qidam baqo itu kan. Adalah sifatun dzatiyah, sifat zat. Artinya zat itu bukan fiil, ya, bukan pekerjaan, tapi melekat pada Allah. Wa khasatan bihi, dan khusus bagi Allah. Tidak ada di dunia ini yang baqo seperti Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yabqa bi nafsihi ila ma la nihayatalah. Allah akan tetap baqo, tetap kekal sampai dengan batas yang tidak ada akhirnya. Fala yalhaquhu zawal wa la ya'tihi fana'un albattata. Tidak akan bergeser, tidak akan hilang, dan tidak akan hancur selamanya. Nama lain dari baqo adalah dawam, khulud, kekal, khalidina, khulud, wal akhiriyah, dan akhir. Status hukum mengimani baqo. Yajibul imanu bihadhi sifat wa yajibu itsbatuha lillahi ta'ala kama yaliqu bijalali wa kibriaihi wa azamatihi subhana. Wajib beriman dengan sifat ini dan menetapkannya untuk Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Dalil-dalil terdapat dalam surat 55 ayat 27. Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhanmu, Dzul Jalal, yang mempunyai keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 27. Qala Ibnu Khuzaimah asbatallahu li nafsihi wajhan wa wasafahu bil jalal wal ikram. Allah telah menetapkan wajahnya itu kekal. Wajahnya kekal. Wa nafyal halaq anhu. Fallahu akhbara fi hadhil ayat bibaqai wajhihi tabaraka wa ta'ala wa nafa anhul halak wal fana. Allah pada ayat ini menjelaskan wajahnya itu kekal serta berarti tidak hancur dan tidak fana. Wal wajhu sifatun min sifatillahi dzatiyah allati la yanfaqu anhu fi halin minal ahwal. Sementara wajah itu bagian dari tubuh, gitu kan? Kalau menurut kita, wajah itu bagian dari tubuh. Maka diyakini adanya wajah, berarti kekekalan wajah, berarti kekekalan zatnya.
Ya, sama dengan ibu kota negara. Kalau ibu kotanya itu masih tenang, masih eksis, berarti otomatis negaranya juga ada. Kan begitu kan? Jadi hanya perwakilan saja. Jadi kita wajah, karena wajah ini adalah perwakilan dari seluruh tubuh. Cermin dari seluruh tubuh kita. Gembira, sedih itu terlihat pada wajah. Sedih saja, ngap, sakit terlihat pada wajahnya. Jadi maksudnya wajah di sini mewakili semuanya. Wa minal adillah allati dallat ala ma'na baqa walakin bilafin akhar. Ada ayat lain yaitu surat Al-Hadid, surat keberapa? 57 ya. 57 ayat 3 yang memberi arti Allah itu menguasai ruang dan waktu. Yaitu dengan kata wal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ini berarti menjelaskan waktu. Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Wadzahir, serta Allah yang zahir. Ya. Zahir itu berarti apa? Yang nampak. Wal batin dan yang tidak nampak. Awal dan akhir menjelaskan tentang waktu. Zahir dan batin menjelaskan ruang. Ya. Di kelihatan, yang enggak kelihatan itu berarti ruang. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah ya'muruna idza akhadna majja'an an naqula. Dari Abu Hurairah beliau menyampaikan Rasulullah menyuruh kami jika ingin berbaring tidur, ketika kami datang ke pembaringan untuk mengucapkan doa, Allahumma Rabbas samawati, ya Tuhan, Rabbas samawati, ya Tuhan langit-langit, wa Rabbal ardi, dan Tuhan bumi, wa Rabbal arsyil azim, dan Tuhan arsy yang agung. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa Rabba kulli syai', dan Tuhan segalanya. Falikul habbi wan nawa, yang memecah biji dan tunas. Wa munazzil Taurat wal Injil, yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Furqan, dan Al-Quran. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri kulli syai', dari kejahatan segalanya. Anta akhidhum binasiyati, yang engkau mengambil ubun-ubunnya. Anta akhidhum binasiyati, jadi engkau memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awal, ya Allah, engkau adalah yang awal. Falaisa qablaka syai', tidak ada sebelummu sesuatu pun. Wa antal akhir, dan engkau yang akhir. Falaisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu setelahmu. Wa anta zahir, dan engkau zahir. Falaisa fawqaka syai', tidak ada yang lebih tinggi daripada engkau. Wa antal batin, engkau adalah batin. Falaisa dunaka syai', tidak ada yang lebih tersembunyi daripada engkau. Iqti'annad daina, lunasilah hutang kami. Wa aghnina, dan buatlah kami cukup minal faqri, dari kemiskinan. Nah, jadi doa ini minta kepada Allah agar kita terbebaskan dari hutang dan diberi kecukupan. Fallahu wal akhir alladzi laisa ba'dahu syai'. Wa hadza dalilun ala baqa'illahi ta'ala wa dawami subhanahu. Allah adalah akhir, sehingga tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Ini menunjukkan Allah itu kekal. Pendapat-pendapat ulama, berkata Ibnu Abi Zaminain, al-akhiru al-baqi ila ghairi nihayah la syai'a ba'da. Yang namanya akhir adalah yang kekal, tidak ada akhirnya. Wa qala al-Baihaqi al-baqi huwa alladzi dama wujuduhu. Kata Imam Baihaqi, yang namanya baqi itu adalah yang dawam wujudnya.
Wujudnya Allah itu tidak pernah berhenti. Wal baqau lahu sifatun qa'imah bi dzati. Jadi artinya sebelum Nabi Adam Allah sudah ada. Kemudian Allah tetap ada sampai dengan manusia terakhir. Ya. Jadi manusia itu lahir mati itu Allah tahu semuanya. Sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Wa qala Abul Qasim At-Taimi ma'nal baqi ad-daim al-mausuf bil baqa alladzi la yastaula 'alail fana. Arti dari baqa adalah Allah tidak dikenai sifat fana seperti kita. Fana itu cirinya berubah dari waktu ke waktu. Ya. Kita mengalami perubahan dari tubuhnya, dari mulai lahir terus besar sampai usia 40 di titiknya itu turun lagi, turun. Sampai kemudian menjadi jenazah. Allah tidak berubah begitu. Terus menerus. Sama. Kalau kita berubah. Jadi kita hidup di dunia ini fana, terikat oleh ruang dan waktu. Nah, itu yang patut kita harus ingat. Semua yang kita miliki, semua yang kita kuasai akan kita tinggalkan. Al-mas'alatu al-muta'alliqah, masalah-masalah di seputar baki. Baki laisa min asma'illah. Baki bukan dari nama Allah. Baki itu bukan termasuk Asmaul Husna. Ya, jadi dari Asmaul Husna itu tidak ada baki. Oleh Imam Asy'ari ditempatkan sebagai sifat Allah. Wujud, qidam, baqo. Wujud juga tidak ada dalam kata-kata nasnya itu tidak ada. Sehingga ini menjadi dua kutub ya dalam masalah akidah itu. Ada Asy'ari, ada Ahlu Sunnah. Nah, Salafi ya. Salafi mengatakan sifat Allah yaitu yang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu. Itu manhaj salaf gitu. Tapi kalau Maturidi, Asy'ari itu dituangkan dalam sifat 50, sifat 50. 20 untuk Allah yang wajib, 20 untuk yang mustahil. Yang satu wenang. 20 itu tadi wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Yang 20 lagi lawannya, tidak wujud, tidak baqo itu dan seterusnya. Jadi kan 40. Yang satu sifat wenang. Allah wenang melakukan tindakan-tindakan yang di luar perkiraan manusia. Itu yang kita tidak tahu. Itu kewenangan Allah. Nah, sisanya yang 9, 4 untuk sifat Rasulullah yang wajib, 4 untuk lawannya yang mustahil, 1 wenang. 4 itu adalah tablik, ya, fatonah, apalagi itu, siddiq, amanah. Mustahilnya tidak tablik, tidak fatonah, tidak siddiq, tidak amanah. Yang satu sifat wenang. Wenang bagi Rasulullah, sifat-sifat kemanusiaan seperti sedih, bahagia, sakit, ya, jengkel. Nah, itu sifat-sifat kemanusiaan wenang pada Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi keyakinan akidah itu Asy'ari ya, yang kita dapati di pelajaran-pelajaran agama ya. Anak-anak kita itu belajarnya begitu. Wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Masalah pertama tadi ya. Jadi lam yasbut dalilun alaihi wa asma Allah taufiqiyah. Nama Allah itu taufiqiyah, artinya dogma. Tidak boleh kita berkreasi memberi nama kepada Allah dengan nama yang baru. Jadi Allah mempunyai nama itu sesuai dengan Allah sendiri yang memberi. La yasbutu minasyai'i illa bidalil. Tidak ada suatu nama bagi Allah kecuali ada dalilnya.
Wa ala hadza kalamu alil ili al muhaqqiqin faqad jaa fi mujal manahi al lafziyah al baqi hadza laisa min asma'illah. Baqi itu bukan bagian dari asma Allah. Wal kalamu alaihi nahwal kalam ala lafzil qadim. Begitu juga qadim. Nanti lawan katanya itu qadim. Qadim lawan kata dari wujud kidam itu ya. Kidam dan seterusnya. Asar, innallaha mausufun bil baqa wad dawam fa huwa subhanahu wa ta'ala yabqa bi nafsi ila ma la nihayatalah. Anna laha la yalhaqu zawal wa la yati fanaul albattata. Artinya Allah mempunyai sifat baqa dan lestari, tidak dikenai ketiadaan. Jadi suatu saat ngilang, tidak mungkin. Ya, atau suatu saat hancur. Sakit, tidak pernah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bahkan Allah tidak dikenai sifat ngantuk, apalagi tidur. Tetap terjaga, ya, terus menerus, walaupun kita tidak mampu. Kita kan lemah ya, kalau nggak tidur pasti sakit. Wahia amatul makhluqat. Nah, seperti kebiasaannya manusia, itu zawal, akan hilang. Tadinya ada, kemudian tadinya nggak ada, menjadi ada, nanti nggak ada lagi pada waktunya. Allah tidak begitu. Wa imma an tabqa walakin la tabqa li nafsi. Tapi ada sifat kekal karena keinginan Allah. Seperti surga, neraka. Apa itu setara dengan Allah kekalnya? Surga dan neraka dikekal karena dibuat kekal oleh Allah. Jadi makhluk ini kan Allah beri umur masing-masing ya. Contohnya binatang, ada yang umurnya 1 kali 24 jam, ada ya. Ada yang 14 hari itu, virus-virus tuh, 14 hari, makanya ditentukan kalau udah 14 hari, udah pulih, gitu. Karena dia mati dengan sendirinya, karena faktor usia. Nah, ada yang umurnya lebih panjang daripada manusia. Nah, maka orang mengatakan binatang yang lebih panjang dari manusia itu hanya kura-kura. Kura-kura ini sebagai binatang yang paling panjang. Umurnya ada yang 80, ada yang 120, yang apa itu kura-kura yang gede itu. Ya, ada kuda apa itu namanya? Saya lupa itu. Di Indonesia nggak ada, dari luar negeri, gede itu. Jadi bisa setinggi manusia. Nah itu bisa ratusan tahun. Begitu juga benda-benda lain. Pohon, ya, umurnya beda-beda. Ada yang sampai ratusan tahun. Sampai pohon di zaman Nabi itu ada yang masih hidup. Sepanjang tidak mengarah kepada syirik. Contohnya Bai'atur Ridwan. Itu kan kenapa disebut Bai'atur Ridwan? Karena dilakukannya di bawah pohon Ridwan. Syajaratur Ridwan. Tapi oleh pemerintahan Arab Saudi di zaman berapa itu ditebang. Ya, karena pohon itu kemudian dijadikan destinasi untuk musyrik. Jadi dia taruh hajat apa keperluan dia tulis surat itu dicangkoli. Jadi ada yang dipaku apa gitulah segala. Sama dengan di Jabar Rahmah. Jabar Rahmah kan dicoret-coret. Ya, dengan keyakinan bahwa orang yang disematkan namanya di situ akan ke situ atau akan berjodoh. Gitu. Contohnya saya demen sama siapa, tak tulis saya dengan. Iya pelet lah singkat, supaya nanti Makanya oleh Arab Saudi ditutup sekarang. Repot jadi ngurusin beginian. Ya menurut mereka itu mestinya itu sebagai situs nengok aja. Oh begini, itu jangan. Tidak lebih dari itu kan. Makam Ibrahim yang nggak mungkin ditutup, tapi diperlakukannya, waduh, sampai dijilat-jilat. Ya, makanya repot orang sana tuh dilap lagi. Bau katanya kan, sisanya kan banyak kan. Makam Ibrahim kan tidak mungkin ditutup karena itu memang kesaksian nggak mungkin lah ditutup. Tapi itu orang memperlakukan sedemikian rupa sehingga
kacanya itu nggak tahu tebalnya berapa. Kalau enggak ya udah pecah itu pasti, dorong-dorongan gitu, orang banyak kan. Itu sampai begitu. Kemudian kuburan Nabi, sampai akhirnya kita kebagian cuman ngintip begini doang tuh. Itu pun nggak boleh lama-lama, kalau selentik sama askar. Itu karena begitu. Lihat makam di Wali Cirebon itu. Ya, itu sampai tanahnya itu gerong. Untuk jimat, karena dia ngambil sekepel taruh di kantong, di kain, kantongin pulang buat jimat. Nah, kalau pengunjungnya ribuan lama-lama gerong. Itu. Jadi begitulah. Makanya ada ulama NU yang mengatakan, kan orang mencaci maki Arab Saudi ini Wahabi gitu. Wahabi gitu. Kata seorang dosen dari NU mengatakan, kalau bukan Arab Saudi, maka Mekah Madinah itu sudah habis. Peninggalan situs Rasulullah itu pasti gerong. Yang namanya Ka'bah pasti dicokil. Nggak tahu batunya tapi cokil buat taruh, buat jimat. Beruntung itu dijaga oleh mereka. Yang paling rajin urusan musyrik itu babat habis. Ya, sehingga masih kita bisa saksikan hari ini. Batu-batu yang menjadi tiang masjid itu ada yang udah ratusan tahun, cuma kita nggak tahu aja. Ada dipoles sama dia. Nah, mimbar Rasulullah sendiri sudah pernah terbakar. Kan Rasulullah pernah ngomong mimbar itu berasal dari surga. Jadi kenapa orang ramai-ramai ke Raudhah? Supaya menangi gitu, supaya penangi injak surga. Karena Raudhah itu bagian dari surga. Kelak akan dikembalikan ke sana. Sehingga orang berebut. Boya pernah nginjak surga gitu loh. Waktu di dunianya, wah satu tempat itu paling segede begini, segede pengimam, jadi rebutan jutaan orang lah ya, lah. Pikiran datang malam tetap aja penuh. Malam pasti orang banyak tidur nih, jam 1 ke sana, tetap aja penuh. Wah subuh pasti, tetap aja penuh, nggak pernah hilang, habis-habis. Nah kita kembali ke sini. Ya, jadi itu pengertian dari baqa. Nah, selesai pembahasan tentang baqa. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kitab ini membahas tentang akidah dimulai dari abjad. Nah, tapi kenapa ini setelah membahas tentang dia membahas A lagi? Nah, mungkin ini karena membahas orang di kebelakang. Ini jadi satu hampir selesai. Tenang aja, masih ada di belakang. Jilid kedua, ketiga masih banyak. Ini baru huruf A. Ya, sekarang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan membahas Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini kenapa dimasukkan bab akidah? Karena ada ayat-ayat yang menyindir Abu Bakar. Ya. Karena itu orang Syiah bertentangan dengan ahli Sunni. Mereka menganggap Abu Bakar ini adalah patut dibenci gitu. Ciri-ciri orang Syiah itu benci kepada Abu Bakar dan Umar serta Aisyah. Anehnya orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dibenci sama dia. Sehingga askar sana itu sigap kalau menyaksikan orang ziarah itu. Jadi kan Rasulullah kuburannya itu Abu Bakar, Umar. Kalau kepada Rasulullah mereka berdoa, baca salam segala begini-begini. Tapi giliran ke Abu Bakar ngeludah dia. Aneh itu orang Syiah. Ya nggak tahulah pendapatnya, menyimpang ya. Sehingga askar sana itu sigap, nggak boleh lama-lama. Ujung-ujungnya begitu. Siapa sebenarnya Abu Bakar? Kebiasaan orang Arab katanya. Kebiasaan orang Arab itu hafal 7 keturunan di atasnya.
kebiasaan orang Arabnya. Jadi beliau itu adalah Abdullah, satu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. 9 tuh. Ya, kalau kita sudah paling sampai kakek doang. Buyut tadi udah nggak kenal. Wali Amirul Mukminin Khalifati Rasulillah Al-Qab. Beliau mempunyai banyak julukan. Pertama Al-Atiq, dikenal dengan Atiq. Atiq itu adalah pembebas. Suatu saat Rasulullah berkata kepadanya, Anta atiqullah minan nar. Engkau adalah pembebas Allah dari neraka. Wa fi riwayati Aisyah qalat dakhala Abu Bakr As-Siddiq ala Rasulillah faqala lahu Rasulullah abshir fa anta atiqullah minan nar. Aisyah menceritakan suatu saat ayahnya ya datang ke rumah. Nah, lalu Rasulullah menyatakan abshir, gembiralah karena engkau adalah orang yang bebas, pembebas Allah dari neraka. Atiqullah minan nar. Jadi sudah jaminan dari Allah. Famin yauma idzin yusamma atiqan wa qad dzukiral mu'arikhun asbaban ukhra li hadzal laqab. Ya, sehingga sejak itulah Abu Bakar dinamai Atiq. Yang kedua, beliau bernama Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ya. Siddiq itu bukan nama bawaan. Ya, tapi nama dalam perjalanan hidup, nah, prestasi lah singkatnya. Ya, prestasi para ahli kan beda-beda. Contohnya Ibnu Hajar dikenal dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, karena Ibnu Hajar dianggap pantas mendapat gelar Al-Hafidh, hafalannya banyak. Padahal dia termasuk orang yang tadinya mendekati putus asa. Pengarang Fathul Bari yang dikaji juga di sini ya oleh Pak Ustadz Ardawi, itu kan Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu dikerjakan oleh beliau 16 tahun. Ngarang buku itu 16 tahun. Kebetulan kalau nggak salah 16 jilid juga. Sehingga dirayakan. Hampir semua ahli hadis pasti menyebut Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini kan diambil dari dua kata, Ibnu dan Hajar. Ya, anak batu. Anak batu Ibnu Hajar. Tapi menjadi gelar anaknya watu. Kalau kita kan merasa terhina. Kenapa beliau disebut Ibnu Hajar? Karena beliau nyantri sekian tahun nggak ngerti-ngerti juga. Jadi akhirnya pamitan. Sudah kayaknya saya tipe orang yang nggak bisa nyerap lah, jendel. Bertahun-tahun kok nggak bisa-bisa. Jadi pamitan. Nah, dalam perjalanan pulang hujan. Terjadi hujan lebat, beliau berteduh di hutan. Nah, itu di hutan itu dia menyaksikan tetesan air itu mengenai batu. Batunya ledok. Karena kan kalau netes terus-menerus itu di apa yang sama ya, tempat yang sama itu nama-nama ledok. Lalu dia berpikir, batu yang begitu keras saja bisa. Masa saya sih nggak bisa? Balik lagi dia ke sana. Jadi itu terinspirasi itu. Maka dia untuk mengenang kesadarannya itu dia namai dengan Ibnu Hajar. Itu asal usulnya. Nah, ini Abu Bakar Siddiq juga ada kenangannya. Kenapa disebut Siddiq? Ya, sang pembenar itu kan. Laqabahu Nabi fa fi hadits Anas ana qala inan Nabi sa'idah Uhud. Suatu saat Nabi bersama Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke Bukit Uhud. Gunung Uhud ya, nanti kalau di Madinah bisa ke situ tuh. Biasanya ada waktu yang udah senggang ke situ. Tapi orang-orang itu ini kadang-kadang nggak suka sama sejarah itu.
Mereka kebetulan datang ke situnya udah jam 11, mau ngudak ini, arba'in. Udahlah, jangan turun. Anu aja, muter aja. Padahal itu di situ ada situs sejarah. Nah, terus di Uhud ini kan terjadi Bukit Uhud kan ini terjadi perang Uhud tuh. Ya, di situ sehingga ada, katakanlah bahasa kita, taman pahlawan. Sekarang di Kerangkeng. Pada nggak mau turun tuh. Wah, cuman begitu doang. Ya, paling tidak kita sunnah untuk ziarah, mendoakan para pahlawan Uhud. Mestinya kita lihat-lihat, sudah ada sekarang tempat penghentian bus-bus itu pusat. Nah, kita kembali ke sini. Suatu saat Rasulullah naik ke lembah Uhud bersama Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Farajifa bihim. Tiba-tiba gunungnya itu bergetar. Ya. Apa itu gempa? Lalu Rasulullah mengatakan, "Usbut Uhud." Diam Uhud. Jangan apa itu? Jadi gempa. Fa inna ma 'alaika nabiyyun. Ini yang datang kepadamu nabi. Wasiddiq, dan siddiq, orang yang jujur. Wasyahidan. Rasulullah menyebut, dan 2 orang yang syahid. Disebut oleh Rasulullah. Jadi ini membaca masa depan sebenarnya kan. Kalau Abu Bakar wafat kan bukan karena dibunuh, mati biasa. Rasulullah mengatakan ini yang lagi berkunjung ini nabi, siddiq, dan 2 orang syahid. Begitu kata-kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah membaca masa depan. Walaqad luqiba salikasra tasdiqil nabi. Nah, itulah awal mula Abu Bakar disebut siddiq. Jadi memang dari mulut Rasulullah. Yang kedua diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu menyangkut peristiwa Isra dan Mi'raj. Lama usriya bin Nabi ila Masjidil Aqsa asba yatahaddath. Setelah malamnya Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, paginya geger. Ya, membuat heboh. Kenapa? Yaitu karena bayangkan di zaman dulu, zaman sekarang aja masih heboh. Ya, kalau Nabi sekarang Isra itu, semalam saya ke sana. Naik apa itu? Naik pesawat aja nggak mungkin, itu kan? Memang naik pesawat di udaranya cepat, tapi kan dari sana ke sininya ini lama. Ya, seperti orang ke Majalengka itu. Ya cepat memang, tapi mengurangi kenikmatan. Ini sehingga pengunjungnya semakin sedikit. Orang yang menggunakan jasa penerbangan ke Bandung tuh, karena dipindahnya ke sono. Iya, apa Kertajati ya? Itu di Majalengka. Tadinya adanya di Nurtanio. Husein Hasanegara ya. Asalnya namanya Nurtanio. Saya dulu umur 14 tahun suka main ke sana. Mengamani kok besi bisa terbang gitu. Wah, kalau angkatan udaranya tahu pasti saya ditangkap. Dimulai dari naik. Saya perhatiin kok bisa terbang gitu. 14 tahun itu. Nah, asalnya itu Nurtanio namanya. Kemudian menjadi Husein Sastranegara. Orang-orang Malaysia banyak menggunakan jasa ke Bandung karena dia nggak perlu nginep. Kalau datang ke Bandung tuh dari Kuala Lumpur, turun ke situ, belanja ke Pasar Baru, pulang lagi dijual. Di banyak beli baju buat jualan di sana karena di Pasar Baru murah-murah. Nah, begitu orang Malaysia banyak berkunjung. Sekarang dipindah ke Majalengka. Dari turunnya aja ke Pasar Baru lama. Wah, itu makanya mengurangi, akhirnya sepi. Ini ya, prediksi yang meleset. Tapi memang
Bandara Bandung ini bandara yang menakutkan sih. Menakutkan itu karena dia di kanan kiri itu gedung. Jadi kalau nggak bisa, wah itu pasti nabrak. Kan pernah terjadi tuh. Ada ini show ya udara ya, dalam rangka memeriahkan ini hari penerbangan. Pilot yang senior salah gitu. Jadi dia menunggu nabrak, mati akhirnya kan. Padahal itu udah punya sertifikat terbang lama, senior. Puluhan tahun, belasan tahun. Nah ini salah menukik itu. Itu betul-betul disaksikan karena itu memang lagi banyak orang. Ya, air show itu jadi menyaksikan kehebatan menukik sana, nabrak, meleset. Nah itu memang sangat berisiko ya. Nah kita lanjutkan. Mauliduhu. Fartadda nasu, maka pagi harinya setelah mendengar informasi bahwa semalam Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, banyak yang murtad. Kanu amanubi, yang semula beriman dan mempercayainya. Wasumya wasa'a rijalun ila Abi Bakrin, beberapa orang datang kepada Abu Bakar. Faqalu hallaka ila sahibika yaz'umu an usriya bi laila ila Baitul Muqaddas. Kamu sudah ketemu dengan sahabatmu belum? Begitu kata orang-orang kepada Abu Bakar. Semalam dia ngaku melakukan perjalanan. Ya, paginya sudah bersama kita lagi. Qala waqad qala dzalik. Lalu Abu Bakar mengatakan, yang mengatakannya Muhammad. Qalu na'am. Ya, dia ngomong. Lalu Abu Bakar menimpali, la in qala dzalika faqad sadaqa. Kalau memang yang mengatakannya Muhammad, dia benar. Qalu, umatnya lalu berkata lagi, awatu saddiquhu, apa kamu percaya annahu dzahaba laila ila Baitul Muqaddas wa jaa'a qabla ayyusbih? Semalam dia pergi ke Baitul Maqdis dan sudah pulang lagi sebelum subuh. Kamu percaya enggak? Nah itu ya. Qala, lalu Abu Bakar menjawab, na'am. Ya. Inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min dzalik. Bahkan aku akan percaya kalaupun dia bicara lebih daripada itu. Yang penting dia yang bicara. Asal dia yang bicara lebih sulit dimengerti daripada ini pun aku percaya. Yang penting dari diri Muhammad. Astaqu bi khabaris sama fi qadwatin aw rawhah. Aku akan percaya karena dia mendapat kabar dari langit. Ya, pagi dan petang aku akan percaya. Mau pagi mau petang kalau dapat kabar dibawa oleh Nabi Muhammad, saya percaya karena dia dapat berita dari langit. Nah, sejak itulah beliau disebut As-Siddiq. Waqad ajmatil ummat ala tasmiyati bisiddiq li'anna badara li tasdiqi ar-rasul wa lazamu sidqa falam taqam minhu hanatun abadan. Jadi umat Islam itu sepakat sejak dulu ya, Abu Bakar pantas mendapatkan gelar Siddiq karena beliau tidak pernah ragu ya, mendengar berita apapun yang berasal dari Rasulullah. Sedetik pun beliau nggak pernah diam dulu mikir nggak, percaya. Ya, jadi cepat meresponnya. Itu yang kedua. Ya, jadi beliau namanya Atik, yang kedua Siddiq, yang ketiga Sahib. Sahib itu sahabatnya, sahibnya. Nah ini ditandaskan Allah dalam surat 9 ayat 40. Allah berfirman dalam surat 9, surat At-Taubah, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya, faqad nasarahullah, maka Allah telah menolongnya. Jika kalian tidak mau menolong Rasulullah, maka Allah pun sudah menolongnya. Id akhrajahu, ketika diusir alladzina kafaru, oleh orang kafir, tsaniyasnain, berdua, idhuma fil ghar, ketika mereka kedua-duanya ada di dalam gua.
idh yaqulu li sahibihi, ketika sahibnya berkata. Nah, maka para ahli tafsir mengatakan sahibnya ini adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi ada distorsi, saudara. Dalam riwayat tentang di seputar Rasulullah ada distorsi antara yang bersumber dari Ahlus Sunnah dengan orang Syiah. Contohnya, orang Syiah mengatakan Rasulullah wafat di pangkuan Fatimah. Ini kan mustahil, masa anak ditunggangin, ya kan, di pangkuan Fatimah. Yang benar adalah Aisyah, karena itu istrinya. Jadi mereka ingin menghilangkan jasa. Jadi seakan-akan yang berjasa itu keluarga yang mereka agungkan. Fatimah Ali itu aja. Sehingga ada Maulid Fatimah. Itu semuanya sumbernya dari Syiah. Kalau memang ada Maulid perempuan, pasti ada Maulid Aisyah, ada Maulid Khadijah, gitu kan. Tapi kedua orang yang berjasa ini tidak ada riwayatnya. Kita dengar tuh ada Maulid Khadijah juga ada. Maulid Fatimah. Dan mereka nyaman-nyaman aja menyelenggarakan Maulid Fatimah. Mengira itu bagian dari ajaran Islam. Sebenarnya ini adalah sumbernya dari orang Syiah. Nah, itu kaitannya dengan Ali. Ya, jadi itu ayatnya surat 9 ayat 40. Kemudian wal ahadits fi kauni kana ma'ahu fil ghar katsiratun syahira. Hadis-hadis yang mendukung berita bahwa yang menemani Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq itu sudah masyhur. Tapi meskipun masyhur tadi, tetap aja disanggah oleh orang Syiah. Kelahiran dan wafatnya. Walam yakhtalif ulama fi anna wulida ba'da amal fil. Semua ulama sepakat bahwa Abu Bakar Siddiq ya dilahirkan setelah tahun gajah. Wulida ba'dal fil. Wa inna ma ikhtalafu fil mudda allati kanat ba'da amal fil. Kalau Rasulullah kan pas tahun gajah. Ya, sehingga disebut dengan beliau lahir di tahun gajah karena pas peristiwa gajah. Dan tanggalan belum ada. Jadi pas peristiwa. Seperti kita lah, kalau orang-orang tua kita yang nggak kenal hitungan, kapan saya, ini waktu pohon kelapa ini saya tanam, kan nunjuknya ke pohon atau peristiwa tertentu, ya, sehingga dimaknai itu, dimaknai sesuai dengan kejadiannya. Nah, beliau ini semua ulama sepakat dilahirkan setelah tahun gajah. Rasulullah tahun gajah. Jadi Rasulullah lahir tahun gajah, berarti lebih muda Abu Bakar Siddiq. Cuma kapan setelahnya itu, setahun kah, 2 tahun setelah peristiwa gajah itu? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan salah sasinin, 3 tahun setelah tahun gajah. Berarti usia beliau selisih 3 tahun lebih muda. Wa ba'dhum zakara anna walada pada amal fil bisanatain. Tapi ada yang mengatakan 2 tahun beberapa bulan. Wa akharun qalu bisanatin wa asyr, dan begitulah. Tidak ada yang pas. Ya, kita ini fahami, kita bisa fahami karena pada waktu itu belum ada tanggalan. Wa qad nasya'a nasya'atun karimah thayyibah fi hidni abawain lahuma al-karam wal is fi qaumihima. Abu Bakar Siddiq itu adalah keluarga yang mulia. Ya, dan keluarga kaya. Mimma ja'ala Abu Bakar yansya'u kariman nafs azizal makana fi qaumi, dan beliau orang yang terpelajar. Ya, terpelajar, terdidik, sehingga semua sikap-sikapnya lembut. Lebih mengedepankan tata krama, rasa, perasaan. Ya, jadi tenggang rasanya tinggi sekali Abu Bakar Siddiq. Wafatnya, tuwfiya Abu Bakar Siddiq wa huwa ibnu salasin wa sanatain wa sittin. Beliau berusia 63 tahun. Mujma' ala dzalika fi riwayat kulliha. Semua riwayat menyatakan usia beliau 63 tahun. Istaufa sinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setara dengan usia Rasulullah. Ya, Rasulullah 63 tahun. Wa ghasalathu zaujatu Asma binti Umais. Beliau dimandikan oleh istrinya.
Ini. Jadi yang memandikan jenazah Abu Bakar istrinya. Wa kana qad awsa bidzalik, karena wasiat yang beliau sampaikan. Jadi itu keinginan Abu Bakar Siddiq. Wa dufina bi janibi Rasulillah qad ja'ala ra'sahu inda katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikubur ya di dekat jasad Rasulullah. Sekitar di bahunya. Jadi kepala beliau ada di bahunya Rasulullah. Ya, sekarang ini posisinya kan, jadi kita ke sini. Jadi yang dipakai untuk mengubur Rasulullah, Abu Bakar dan Umar adalah kamar Aisyah. Dan itu rumah Rasulullah, itu kuburan itu. Rumah Rasulullah yang dekat Masjid Nabi, sehingga suatu saat beliau pernah itikaf kan? Itikaf kemudian minta disisirin oleh Aisyah. Itu karena rumahnya memang gandeng dengan dengan masjid, sehingga kepalanya begini. Sama Aisyah disisirin, Aisyahnya ada di rumah. Jadi boleh keluar kepala mah, nggak membatalkan itikaf. Itu yang dijadikan pegangan oleh para ulama ya, karena melihat sikap Rasulullah. Wa shalla alaihi khalifatu Umar bin Khattab wa nazala qabrahu Umar wa Utsman wa Talhah wa ibnuhu Abdurrahman wa alsaqa lahda bi qabri Rasulillah. Yang menyalati Abu Bakar Siddiq adalah Khalifah Umar bin Khattab. Lalu turun ke kuburnya Umar, Utsman, Talha dan anaknya Abdurrahman. Wa alsaqa hadda bi qabri Rasulillah. Lahadnya artinya tempat kuburnya itu disambung dengan kubur Rasulullah. Keislaman Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq mulaziman lin Nabi fil jahiliyah. Abu Bakar Siddiq ini memang teman Rasulullah sebelum beliau menjadi Rasul. Jadi udah temenan memang. Yahkumu bi hukmi ma yajma'uha min taqarrubi fis sinni. Karena memang umurnya kan setara, ya. Seusia begitu temenan dia. Wa kaunuhuma min baladin wahid, tempatnya juga yang sama ya, Quraisy. Wa tulazimuha fit tijara, serta kedua-duanya suka dagang bareng, katanya gitu ya. Wa tashabuhuma fis sajaya wal akhlaq, serta baik Abu Bakar maupun Rasulullah punya watak dan sifat yang sama, sehingga mereka sangat dekat ya. Waqad sa'adat hadil amam Siddiq ba'da taufiqilahu ala surat istijah lil Islam. Pantas ketika Rasulullah menyampaikan berita bahwa beliau mendapat wahyu, Abu Bakar segera ya menyambutnya. Karena udah tahu sebelumnya, udah kenal. Li awawilati min ghairi taraddud, tidak mikir-mikir lagi. Begitu ditawarin langsung mau. Waqad sabata an Abi Darda anna Rasulullah qala hina khasama bantu sahabat, saat beliau digugat ya oleh teman-temannya, suatu saat Rasulullah memberikan apresiasi. Kata Rasulullah begini, Inna Allah ba'athani ilaikum. Allah telah mengutusku untuk kalian. Fakultum, di antara kalian ada yang mengatakan kadzabta, kamu sudah berdusta. Wa qala Abu Bakrin saddaqta, sementara Abu Bakar mengatakan kamu benar. Ya, maksudnya Rasulullah mengatakan, memuji Abu Bakar, saya ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Tapi apa respon kalian? Kalian mengatakan Anda dusta. Tapi Abu Bakar mengatakan Anda benar. Ya, mungkin yang dimaksud ini peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Wal khilafu fi awali man aslama khilafah masyhur qadim. Wa Jamal Qurtubi baina aqwali ahli ilmi yaqul kana Ishaq ibnu Ibrahim bin Rawahiyah al-Hanzali yajma'u baina hadhil akhbar fa kana yaqul. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang siapa yang duluan masuk Islam. Ya. Maka ada seorang ulama namanya Ishaq bin Ibrahim bin Rawahiyah mengatakan, mengumpulkan pendapat ini, awaluman aslama minar rijal, dari golongan dewasa dialah Abu Bakar Siddiq. Tapi
tapi waktunya, timingnya, urut-urutannya ini terjadi perbedaan. Ya, maka kalau dari golongan dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Dari golongan wanita dewasa adalah Khadijah, istri beliau. Dari kalangan kanak-kanak Ali bin Abi Thalib. Dari mawali, majikan, ya, dari bos, dari golongan bos adalah Zaid bin Harithah. Dari golongan budak Bilal. Nah, itu ya. Jadi menyampaikan tentang siapa yang lebih dulu. Keutamaan Abu Bakar Siddiq. Afdalul khalqi badal anbiya wal mursalin la yusyakku fi dzalika wa la yartau fihi man wafaqallahu ilal mu'taqid sahih al wajib itiqaduhu waqad warada fi fadli wa manzil ayatun. Ada beberapa ayat yang memuji beliau. Pertama tadi surat 9 ayat 40 ya. Kemudian qala Ibnu Taimiyah la raiba anal fadilah alati hasalati Abi Bakrin fil hijrah lam tasul li ghairi. Ini kalau menurut saya, kenapa promosi ini diberikan spasi yang lebih banyak? Ya, kenapa beliau cerita rada panjang di buku akidah ini untuk menangkis pendapat orang Syiah yang menjatuhkan Abu Bakar. Jadi seandainya orang Syiah itu tidak menjatuhkan Abu Bakar, mungkin disampaikannya biasa-biasa saja. Ya, karena mereka menjatuhkan Abu Bakar Siddiq, pokoknya dihina, dijatuhkan kehormatannya. Makanya ulama-ulama membangun citra siapa Abu Bakar Siddiq. Jadi supaya umat tahu. Ya sama dengan di Bandung itu terkenal dengan Otto Iskandar Dinata. Ya, untuk mengenang Otto Iskandar Dinata, maka lapangan bolanya namanya Jalak Harupat. Jalak Harupat itu adalah lakob, artinya nama lain dari Otto Iskandar. Karena dia jalak yang Harupat itu apa sih? Oh ya itu, jadi jalak yang cerdik gitu ya. Dan kematian beliau tragis. Sampai sekarang menjadi tanda tanya. Karena beliau diundang rapat oleh presiden saat itu, presiden pertama, tidak pernah pulang lagi. Sehingga keluarganya masih bertanya-tanya, siapa gerangan yang mengeksekusi Otto Iskandar? Semuanya nggak ada yang ngaku. Kalau dia mati aja gitu. Nggak tahu saya, rasanya ada jasadnya ya, sehingga dikubur di dekat jalan masuk ke Bandung gitu. Di gunung yang tempat orang tanjakan dekat masuk ke Bandung. Itulah dikenang Otto Iskandar Dinata, itu khas ya, pahlawan dari Bandung. Jadi beliau kenapa sampai berakhir dengan begitu? Suka beliau tegas itu orangnya. Jadi kalau rapat-rapat tuh dia ngomongnya keras, vokal. Nah itu diciriin di masa itu kan lagi. Kemudian dalam surat yang lain, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan yang datang dengan kebenaran, wasaddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Para ahli mengatakan saddaqa bihi, dan membenarkannya. Seseorang membenarkannya. Seseorang ini adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, itu ayat Kemudian yang ketiga, dalam surat At-Tahrim, surat berapa? 66. Surat At-Tahrim. Ya, kalau nggak salah 66. 65 At-Talaq, At-Tahrim 66. Ada ayat dalam yang keempat, ayat yang keempat, wa in tazahara alaihi, dan jika mereka melawan, mereka berdua melawan. Siapa yang melawan? Yaitu Aisyah dan Hafsah. Fa innallaha huwa maulahu, maka Allah akan menjadi pelindungnya. Wa Jibril, dan Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang yang saleh dari antara orang yang mukmin. Nah, para ahli mengatakan Solihul mukminin adalah Abu Bakar Siddiq. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan malaikat setelah itu akan menampakkan, akan melawan juga ya sikatnya.
Dan banyak lagi ayat-ayat tentang keafdolan, ya, keutamaan Abu Bakar Siddiq. Wa amma an fadli fi sunnati Rasulullah, adapun keutamaan beliau dalam sunnah Rasulullah diceritakan isyraqahu ma'an nabi fi ma'iyat ikhtisas wa nusrah. Pertama, ya, beliau satu-satunya sahabat yang mengawal Rasulullah di saat-saat kritis, menempuh bahaya. Karena beliau sudah ditargetkan akan dibunuh, ya, lalu hijrah yang menemani Abu Bakar Siddiq. Dan itu bahaya besar, ya, mengandung risiko besar, tapi beliau rela. Sampai-sampai itu ketika di gua, ya, saking lelahnya Rasulullah tertidur di pangkuannya. Abu Bakar Siddiq tersengat kala jengking katanya. Beliau tidak berani bangun, tidak berani bergerak tubuhnya. Karena Rasulullah tidur di atas pangkuannya. Sebab beliau tahu kalau bergerak Rasulullah akan bangun. Dan itu membuat mukanya sudah biru katanya. Karena bisa kan. Rasulullah terbangun karena tetesan air mata dari Abu Bakar Siddiq menahan sakit. Dia netes kebangun. Nah, beliau bangun melihat sudah biru. Maka segera diusap oleh beliau, sembuh kembali. Jadi inilah yang menjadi kekhususan Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq a'lamun nas bin nabi wa muradihi. Abu Bakar adalah tipe orang, tipe sahabat yang paling tahu kemauan Rasulullah. Ya, saat Rasulullah menyatakan bahwa wahyu sudah selesai, sudah nggak turun lagi, orang pun menyambut dengan gembira. Tapi berbeda Abu Bakar, malah beliau sedih. Dalam kegembiraan yang dirayakan oleh para sahabat, Rasulullah tidak di situ, Abu Bakar tidak di situ. Sehingga orang nyari, kenapa momen berbahagia ini kok tidak ada Abu Bakar? Ternyata beliau ada di bilik rumahnya. Kenapa ya Abu Bakar, orang-orang bergembira Anda sedih? Lalu Abu Bakar mengatakan, ini sebagai tanda Rasulullah sudah tidak lama lagi berada di tengah-tengah kita. Nah, mereka pun merujuk, mengkonfirmasi, ya apa ya benar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berarti engkau sudah tidak lama lagi. Iya begitulah. Karena tugasku sudah selesai. Maka suasana gembira menjadi sedih. Ya, nanti juga digambarkan bahwa saat kematian Rasulullah, semua orang terpaku. Ada yang duduk seperti mau mati, lemes gitu. Ketika mendengar Rasulullah wafat itu, ada yang berdiri seakan-akan tidak punya semangat. Semuanya terpaku, nggak tahu harus berbuat apa. Hening. Lalu Abu Bakar mengambil inisiasi, masuk ke rumah Aisyah, ya karena putri beliau sendiri, dibuka wajah beliau. Lalu dipastikan memang sudah wafat, beliau keluar mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan lain adalah Rasul. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia mati engkau akan murtad? Ya. Lalu beliau juga berpidato, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hayyun la yamut. Allah tetap hidup. Nah, Umar seakan-akan sadar, seakan-akan merasa baru turun ayat itu. Ya, padahal beliau tampil begitu galak. Siapa yang bilang Muhammad mati? Saya bunuh ini. Kenapa? Itu karena sikapan. Sikap shock sebenarnya. Sikap shock yang begitu berat. Karena beliau sangat mencintai Rasulullah, tiba-tiba melihat kenyataan yang dicintai nggak ada. Ya, shock berat itu. Dan tidak bisa tergantikan. Kalau sahabat bisa tergantikan, yang lain sama. Tapi Rasulullah kan satu-satunya. Nah, itu yang membuat beliau begitu. Tapi ternyata Abu Bakar sebagai orang yang haru, biasanya suka nangisan. Kelebay itu mah tegar dia. Karena melihat umat itu pada lemes. Ada yang ngedepok, ada yang, wah udah nggak jelas. Semuanya terpaku hening. Begitu menurut ceritanya.
Nah, syahadatahu, suatu saat syahadatu Nabi lahu bil jannah. Rasulullah pernah menyebut nama Abu Bakar sebagai orang yang dipastikan masuk surga. Fa'an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fil jannah. Nah, itu disebut pertama. Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Utsman fil jannah. Ini makanya 10 kali ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah, ya 10 benar. Inilah 10 sahabat yang disebut oleh Rasulullah dipastikan masuk surga. Nah, itu pernah diucapkan Rasulullah dan Abu Bakar ditempatkan pertama. Sebelum Islam beliau menjadi nabi, beliau ini udah temenan. Track record Rasulullah di hati Abu Bakar ini sudah sedemikian rupa. Beliau orang yang jujur, ya, nggak pernah berkhianat, terus punya integritas, punya karakter. Nah, ini yang membuat Abu Bakar selalu bersama dengan beliau. Maka ketika beliau menyatakan menjadi Rasul, dia langsung percaya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama menunggu atau menguji. Nanti, iya benar kamu Rasul, dari mana, gimana ceritanya, begitu. Enggak perlu begitu. Karena dia sudah terbiasa, sudah kenal lama. Ini disebut dengan trust, kepercayaan. Kalau orang sudah percaya, siapapun ya yang dipercaya itu ngomong pasti dia yakin itu benar. Jadi nggak terlalu lama. Jadi sejarah yang rada lama dan unik adalah mungkin Umar. Nanti ada sejarah sahabat-sahabat pada waktunya. Nabi aja belum selesai. Nanti ada terus aja sampai terjadi nanti pertikaian, itu seharusnya kita pelajari juga kenapa pernah terjadi itu kan. Di zaman Utsman, di zaman Ali itu kan perebutan kekuasaan. Kemudian perang dengan Aisyah sang mertua. Kenapa ini bisa terjadi? Sehingga disebut perang Jamal, Camel, perang onta, karena Aisyah menunggang onta. Kenapa ini terjadi konflik? Nah, itu di seputar itu juga kita mesti tahu. Sehingga lahirlah Syiah. Awalnya dari mana? Ya, ini kan sejarah kan. Baiklah hadirin hafizani wa hafizakumullah, demikian kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kehadiran kita di tengah-tengah kajian ini. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah memberikan anugerah terbaik, masa depan yang cerah untuk putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salehat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.